Cerita dimulai di sebuah pertandingan tinju di mana kita diperkenalkan dengan seorang petinju bernama He Yuchen yang sedang bertarung sengit di pertandingan tinju ilegal setelah karir tinjunya hancur karena skandal. Ia menang dalam pertandingan itu dan berhak mendapatkan hadiah yang harus diambilnya sendiri dari sponsor pertandingan tersebut. Ia terkejut mendapati sponsor itu adalah Bu Yan, wanita yang melakukan cinta satu malam dengannya 6 tahun lalu dan meninggalkannya begitu saja. Yang lebih mengejutkannya lagi, Bu Yan langsung mengajaknya menikah kontrak selama 3 bulan. Namun ia menolaknya, meskipun Bu Yan memberikan uang mahar saat itu juga. 我对你们这些有钱人的皮肉生意没有兴趣，你另去报名吧。 Keesokan harinya, Bu Yan mendatangi rumah Yuchen dengan membawa sepasang anak kembarnya. Syarat apapun akan dikabulkannya asal ia bisa hamil dalam waktu 3 bulan. Namun Yuchen masih saja menolak dan mengusirnya. 最后一遍，不要让我再看到你。 Secara kebetulan, Xiang memberikan pesawat kertas kepadanya yang ternyata berisi iklan Yuchen yang sedang mencari jodoh. Ide cemerlang pun datang. Ia mengumumkan ke warga setempat bahwa dirinya merupakan calon istri Yuchen. Mendengar kegaduhan itu, Yuchen bergegas menghentikan aksinya dan memintanya pergi. Wenli yang sejak lama menyukai Yuchen mempertanyakan kebenaran pernikahan tersebut. Sedangkan ibunya Wenli tampak tidak menyukai Bu Yan dan menilainya tidak pantas bersaing dengan anaknya. Ia bahkan memprovokasi warga untuk mengusir Bu Yan dari desa. 你一个生了2娃的女人，拿什么跟我们文丽竞争？赶紧滚出我们海丰村！ Yang lebih membuat Bu Yan sakit hati, yaitu ketika Yuchen menghina anaknya dengan menyebut anak haram. Bu Yan pulang dengan perasaan sedih, mengingat penyakit leukemia yang diderita oleh Xiang semakin parah dan harus segera mencari donor darah untuknya. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba penyakit Xiang kambuh dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, ia melihat Yuchen sedang merawat ibunya. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan dirinya kepada ibu Yuchen sebagai teman kencan Yuchen yang kemudian membuat ibunya merasa senang. 那天晚上你可不是这么对我的。我哪天晚上对你怎么了？你别瞎说。这里那天晚上你跟我。 Keduanya pun berbicara empat mata. Bu Yan menyebutkan kelemahan Yuchen dari segi ekonomi yang kemungkinan tidak akan ada yang mau menjadi istrinya selain dirinya. 我是你的最优解。 Yuchen akhirnya menyetujui pernikahan kontrak tersebut. Dalam waktu singkat, mereka pun menjadi sepasang suami istri. OK。 Bu Yan kemudian membeli sebuah rumah untuk ditinggali keluarga kecilnya. Namun, Wenli dan ibunya bercerita buruk dan menuduhnya membeli rumah menggunakan uang Yuchen yang seharusnya untuk pengobatan ibunya. 怎么也得180万呢？花的肯定是陈妈的救命钱，花婆婆的救命钱，真是没良心。 Yuchen menepis tuduhan tersebut. Tak berhenti di situ, Wenli dan ibunya semakin parah menuduh Bu Yan menjadi simpanan pria lain demi mendapatkan kekayaan. 这2个孩子又没有工作，还能开豪车，买这么大的房子，有花不完的钱。感情是被人包养的。 Merasa geram, Bu Yan pun menjelaskan pekerjaannya dan mengancam akan bertindak tegas terhadap orang yang berkata buruk tentangnya. Pada malam harinya, Bu Yan mendesak Yuchen agar segera berhubungan. Karena diburu oleh waktu, ia pun berinisiatif menggodanya. Akan tetapi, Yuchen beralasan belum siap karena harus segera kembali ke rumah sakit untuk menemani ibunya. 我先走了，晚上还要去陪护。 Hari berikutnya, Bu Yan memberi Yuchen segelas air yang dicampur dengan ramuan perangsang. Namun Yuchen mencurigainya. Alhasil, air itu pun terpaksa diminum olehnya. Obat itu pun mulai bereaksi pada tubuhnya. Akibatnya Yuchen menjeburkannya ke dalam kolam untuk menyadarkannya. Kejadian ini pun membuatnya jatuh sakit. 大半夜的给男人下药，你对得不到手的男人是不是都这样做？ Singkat cerita,
Puyen menerima panggilan dari penculik anaknya yang meminta uang tebusan kepadanya. Tanpa menghiraukan rasa sakit di tubuhnya, ia pun bergegas menelpon Eugene untuk meminta bantuannya. Namun panggilannya dimatikan oleh Wenli tanpa Eugene ketahui. Ia pun pergi seorang diri ke markas penculik tersebut. Tak disangka penculikan itu hanyalah rekayasa teknologi AI si penculik untuk menipunya. 没想到 AI 生成的一条声音就能把你吓成这样。 Mereka melakukan hal itu untuk balas dendam kepada Eugene yang mengalahkannya di ring tinju sebelumnya. Eugene datang setelah diberitahu oleh temannya. Puyen pun menyerahkan uang taruhan untuk kemenangan Eugene. Sepanjang pertarungan, lawan melakukan berbagai kecurangan untuk mengalahkan Eugene. Eugene bangkit dengan sisa tenaga yang ia miliki. Ia segera membawa Puyen kabur dari tempat tersebut. Mereka memutuskan berpisah untuk mengalihkan perhatian. Puyen segera menelpon bala bantuan, namun sayangnya Wenli datang terlebih dahulu untuk menyelamatkan Eugene. Wenli menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Eugene lagi, sedangkan Puyen kembali ke rumah bersama kedua anaknya dan diantar oleh mantan kekasihnya. Mereka berempat bertemu dan terjadilah kesalahpahaman.